nggak bisa mengeluarkan, dasarnya nggak bisa. Nanti kalau keluarnya bisanya tahun 2025, tapi kan ini kan bukan urusan kita kan cuma nabung. Selamat datang di Rumah Aspirasi. Sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan berkah. Dimulai dari Senin ini Rumah Aspirasi kita buka lagi karena kemarin bertepatan dengan hari libur dan hari lebaran kita ada aktivitas maupun kegiatan. Oke, monggo Bu. Pas saja masker ya Om. Ya. Saya Pak. Oh, sama juru bicara ya? Iya. Dan nama? Atas nama Rindiana Suwandari, alamatnya Jalan Tambak Sekarang Meta, Gang 3 Oke. Saya ini kan nabung deposito Pak, waktu itu di Sejahtera, Koin Sejahtera. Sejahtera itu bank berapa? Itu koperasi Pak, simpanan berjangka. Operasinya di mana itu? Tadinya itu dapat Serapong, terus pindah di Jalan Kayun, sekarang pindah lagi. Di mana? Di Beratang. Beratang. Iya. Aku apa simpan pinjam operasi itu? Itu apa? Deposito, nabung deposito berjangka. Nabung deposito. Iya. Kan ada di sini. Janjinya gimana? Nah, waktu itu kan ini saya nabungnya ini dalam jangka 6 bulan sekali. Yang satunya 1 tahun sekali. Pas waktu Pak D saya ini meninggal dunia, terus saya urus, uangnya keluar, katanya nggak bisa. Katanya dibekukan gitu Pak. Terus saya bilang, saya ini nabung, ini saya untuk anak saya sekolah. Kenapa kok nggak bisa dikeluarkan? Ya karena gini loh Bu, ada masalah di kantor. Waktu orang itu mau ngambil nggak bisa, akhirnya ada yang laporan ke KPU, akhirnya dibekukan semua. Dan saya sampai nangis Pak di situ. Nabungnya tiap bulan berapa? 6 bulan sekali. Berapa? Deposito. Saya berapa jumlahnya? Jumlahnya itu saya itu 15 juta. Total semuanya? Total semuanya itu 18. Sekarang ini 18 juta. Ini nabungnya 16.250 bisa diberikan. Nah, waktu sudah di print semuanya, totalnya ini 18.225. Ini sudah dibekukan semuanya Bu, sudah tidak bisa dapat jasa lagi. Terus ini uangnya ini nanti bisa diangsur, bilangnya gitu Pak. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada angsuran. Katanya kalau dilaporkan kita dapat makan gratis, seperti itu Pak katanya Pak. Padahal di situ ada satpam, ada pimpinannya juga, tapi pimpinan cabang Surabaya itu kan yang bermasalah katanya di Jakarta Pusatnya. Jadi seperti itu Pak, malah nantang apa-apa mau dipenjarakan, kita dapat makan gratis, dapat minum gratis, gitu Pak. Itu siapa? Pegawainya situ, tadi ada saksinya ini anak almarhum Pak D saya yang jadi marketingnya, kan itu kan yang jadi marketingnya kan sudah sedo. Nah ini ada wali warisnya kan ya tahu tentang sejarahnya dan ada bukti-buktinya semua ada. Terus nanti parani nanti rumput ya? Iya Pak, siap saya tahu tempatnya Pak, masih sekarang masih beroperasi. Nanti parani ke rumput aja ya? Oke. Sekarang kita langsung ke Koperasi Sejahtera yang ada di Rungkut, di mana tadi ada pengaduan warga yang sudah menabungkan uangnya di sana, ternyata tidak bisa diambil dengan alasan bahwa koperasinya yang ada di pusat sudah ditutup. Jadi kita akan sidak ke sana, kita akan cross check ke sana, dan kita akan mencari duduk persoalannya. Ibu mana yang tadi ini? Ayo ini. Ayo dulu ini. Itu siapa? Simpan pinjam, sama nggak pinjam, malah aku nyimpen ini. Jadi kan enggak simpan pinjam. Pak D saya sebenarnya pegang sini. Nah, terima kasih Pak Lurah, Pak Bambang,
Tadi saya mendapat laporan dari warga saya, Bu siapa? Bu Rindia apa? Budiana. Budiana. Dia ini katanya sudah nabung ya, nabung. Iya, deposito. Nabung deposito yang sudah sekian mulai tahun berapa? 2021. 2021. Terus dia ini punya kebutuhan anaknya mau kuliah. Iya, Sekolah. sekolah, kuliah. Terus katanya nggak bisa diambil uangnya. Gitu loh. Dibekukan. Jadi kan mlebu freezer gitu. Belum sampai sekarang belum ada langsung atau belum. Lah ya. Ya Pak, itu yang bisa diambil. Ya, ceritanya begini Pak. Pertama, bahwasanya KSP ini saat sekarang itu kan sudah masuk di dalam PKPU pengadilan. Nah, kemudian memang di dalam PKPU itu ada suatu proses, tentunya adalah pengembalian secara bertahap. Ya. Nah, kemudian selama di dalam proses sesuai dengan jadwal yang ada itu, dari KSP sendiri, dari kantor pusat sendiri, banyak sekali suatu masalah-masalah akhirnya sampai sekarang pun belum untuk terbayar sepenuhnya. Jadi istilahnya itu masih tahap untuk menyicil ya, karena sekarang itu lagi ditangani oleh pengadilan kantor pusat, pengadilan dari Jakarta. Ini para pengurus pengawas ini dari masa dalam pengadilan. Oleh karena itu semua keuangan memang tersendiri dari pusat Pak. Jadi kita itu tidak ada cabang itu memegang keuangan, tidak ada. Semuanya dulu rekening itu dari pusat. Jadi kalau memang dari kantor pusat itu pemandunya sudah tersalurkan, ya kita salurkan. Padahal selama ini kita pun juga berupaya bagaimana di daerah itu untuk menyampaikan bahwasanya keluhan-keluhan dari masyarakat. Tentunya dengan adanya suatu masalah yang masih terjadi ini, akhirnya belum menyampaikan yang namanya tabungan-tabungan masyarakat yang sesuai dengan PKPU itu ya sudah jalan, tapi memang untuk semuanya. Mari contoh. Ya, ini loh Pak. Ini banyak ceritanya sih udah TV boleh ya. TV tahu Pak? Iya. Yang ceritanya TV. Jadi kan ya, ini ada jaminan, saya yakin uangnya nasabah ini nggak akan bisa keluar ini. Kalau begini ceritanya loh ya, yang cerita TV nggak akan bisa keluar. Harusnya kalau daerah tanggung jawab daerah, karena yang narik uangnya kan daerah. Cabang di mana mereka berada. Kalau cuma alasan pusat, ini kan alasan klasik. Ya kayak sing, ya gampangannya kan penipuan berkedok operasi. Tutup aja nggak dikasih tahu. Untuk dikasih rampung, tutup, terus dikayun, tutup, nggak dikasih tahu. Untuk tahu kita cari. Soalnya dikasih tahu pintu di mana itu kartu. Ini terakhir saya yang dikayun itu dibilangi 2021 nanti diangsur Bu, nomor rekening BNI saya diminta, ternyata sampai hari ini tidak ada pemasukan sama sekali. Dari yang marketingnya siapa? Marketingnya Pak Mulyadi sudah meninggal. Yang kesini sama saya, tanah yang kesini sama saya kemarin nggak bisa mengeluarkan, dari saya nggak bisa. Nanti kalau keluarnya bisanya tahun 2025, kan ini kan bukan urusan kita kan cuma nabung. Kita berhak ngambil kan ya, kok kenapa kita harus kasih alasan kantornya masalah kayak gini? Masih sedikit loh, punya saya. Kalau ini atas nama 18 juta berapa nih? Terus benar Ibu bilang? Kalau saya ini kakak saya ngantri, yang satunya itu punyanya saudara saya itu anaknya Pak Mul saya yang meninggal. Yang marketingnya itu 18 juta 230.000. Hubungannya bilo? Katanya sudah nggak ada bunganya, sudah nggak ada jasa lagi, sudah dibekukan tahun darinya. Sampai dibalik untung-untungan loh. Nah ya makanya saya nggak minta apa-apa Pak. Saya nggak kembalikan. Itu loh, kan untuk biaya anak saya sekolah. Masih nggak sekolah yang kerja. Sampun nanti tengah ini. Pernah Pak. Ketemu ini adik saya yang sama Pak. Saya nggak pernah, saya kan sakit. Kakak saya kan sakit. Saya nanti saya sebagai perwakilan. Kena kolesterol, kan triglycerida, nggak bisa jalan.
Kayun itu ada terusnya pindah karena Iya. untuk efisien disabun. Kalau saya di Kayun berapa kali ke sana ya itu tadi nanti diangsur Bu, ini terakhir. Saya dimintain nomor rekening ini, ternyata saya cek terus dirampung nggak pernah masuk. Iya. Namun, Mau dibawa Udah kita kopi. Terus kapan kira-kira ini anunya? Din? Kan Wah. Nah, kita ajukan Pak. Nanti kita ajukan. Lamanya kira-kira berapa lama? 2 minggu, 1 minggu, 3 hari. Ya Pak. ya kita kan gini Pak, yang saya bukan kita juga apa ya, semua mengacu ke kantor pusat dan kita juga melihat likuiditas kantor pusat dulu gitu loh Pak. Maksudnya kalau misalnya ada kan bisa kantor pusat. ini kan sudah diajukan, malah sertifikat saya yang sudah diambil, saya cuma dikasih kopiannya aja. Iya. Waktu 2021 itu Loh. sudah Enggak, pengajuan sertifikat sama di mana sih? di bawah. Loh, Saya cuma dikasih ini aja sama tabungannya. Kemarin juga sudah difoto kok tabungan Iya. saya kasih modal. Iya. Dan kemarin itu sebelum puasa saya kesini katanya diajukan juga, tapi sampai sekarang nggak ada Pak, Oh. nggak ada masuk uang pinjaman. Baik sampai ya? Saya ini perwakilan kakak saya. Kakak saya kan sakit, saya disuruh ke sini sama itu ahli warisnya Pak Mulyadi sebagai itu Pak saya, Pak Mulyadi ya, Pak Kado saya, itu marketingnya. Makanya saya disuruh Pak kesini tuh sebelum lebaran kemarin, sebelum puasa itu juga gitu dijanji-janjiin. Untuk perangan aja lah marketingnya. Malah uangnya juga masuk Pak. Masuk? Belum Iya, bisa? belum. Pokoknya semua itu ya kita nggak ngurus yang itu ya, kita ngurus yang ini dulu ya Pak ya, biar keluar dulu. Tolong diganti dulu. Nanti Mbak Yuni biar Sekolah, ngerti. Sekolah Pak, anak saya. Sampai kerja loh nggak kuliah loh, kasihan. Dan yang karena uang ini kan namanya orang nabung kan berhak untuk ambil loh Pak ya. Kok susah Susah selamat, saya itu nabung. Ya, memang kalau gampang lah ini ya. Sekarang kalau Ini jenenge wuwu. nah, kalau kita punya pinjaman ke orang kita nggak bayar aja kita ditarik Oh, iya, ke betul, jalan Pak. lain. Kenapa ini kok susah ambil uang Ya, sendiri? Iya Pak, karena ya terjadi itu Pak. Setelah pandemi itu kemudian terjadi semuanya. Ya itu kan juga. Sebelumnya, ya saya cerita ini sama juga itu. Tapi kalau dengan demikian, Pak nanti juga tetap kita sampaikan. Saminggu siapa punya minggu? Insya Allah saminggu. Ya kita ajukan dulu ke Pak. Gue kan jadi dulu kan di sini. Itu udah diajukan Pak, juga diajukan foto kan sama banyak Pak. Sebentar ya pun namanya saya Dana saya foto ajukan sampai sekarang 2 bulan nggak ada, nanti ini juga gitu Pak, diajukan lama lagi Pak. Nggak selesai lah. Kecuali 8 miliar, cuma uang 18 juta aja. Si Angeli. Ya karena memang semua keputusan untuk pandangan memang dari kantor pusat Bu. Jadi kami hanya istilahnya menunggu dari dropping kantor pusat. Waktu narik nggak persetujuan kantor pusat. Rekening semua. Waktu narik enggak, maksudnya nawarin ke nasabahnya nggak ada kantor pusat, langsung ditarik. Kan ya. Sampai Pak saya meninggalkan apa pikiran kayak gitu Pak, itu kan bukan uang. Ya kan mas dia Pak. Sampai sekarang kasihan orang sudah meninggal, banyak yang nagih dia juga. Sebenarnya itu orang meninggal juga kalau apa berarti turun terlalu mesti. Benar pasti. Sejak minggu kira-kira Bu. Nanti saya Pak Bambang kan yang follow up. Pak Bambang ya kira-kira sejak minggu siapa lagi? Ya kita beri standar untuk Iya, berapa kira-kira berapa hari? coba 2 minggu ya. 2 minggu ya, wes. 2 minggu kalau memang nanti sebelumnya ada ya kita berikan gitu. Teleponnya nggak ada, kamu lihat. Udah. Nomor telepon jenengan saya punya. Ya Siapa? sudah. Enggak, ada pencapaian ada, sudah. Nomor telepon saya sudah. 2 minggu ya. Tuh, Nomor telepon saya yang taruh di sini. 2 minggu ya. Iya, masih. Lalu lah, saya 2 minggu. Iya. Timbangannya kok viral, digelopong 1 juta itu. Gimana? Delok, videonya kan delok 1 juta ya lupa itu. Gini. Ya harus ya. Iya, nomor sangat. 2 minggu ya, berarti ya. Sangat, alhamdulillah, anak belum sakit. Loh, jodoh belum cair, baru cair baru. Alhamdulillah. Oh, lho ya, cair dongo ya. Sama cair langsung lho ya. Iya, Pak. Oke lah. Wes, saya kira itu Bang ya. Iya Pak. Oke, makasih wes. Terima Makasih. kasih. Makasih.